adik-adik di rumah? Dahsyat, luar biasa, yes, mantap. Oke ya, mungkin adik-adik di rumah bingung ya, kenapa nih kakak-kakaknya pakai pita merah putih, stiker merah putih, dan ada bendera merah putih di belakang. Ada yang tahu kenapa? Ya betul, karena tanggal 17 kemarin kita merayakan hari kemerdekaan, di mana bangsa kita merdeka dari masa penjajahan dari bangsa manapun. Ya, kita akan memulaikan ibadah kita. Kak ini minta kita semua di rumah bangkit berdiri, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau fokus beribadah adik-adik ya, jangan main-main. Ya, kita akan nyanyikan lagu Yesusku panggil, Yesusku undang. Tutup matanya, lipat tangannya adik-adik. Ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, menuntun memimpin, setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku pimpin, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya adik-adik di rumah, kita akan mulaikan ibadah kita. Kayak ini minta kita sama-sama belajar untuk menyembah Tuhan, biar setiap apapun yang kita lakukan pada hari ini, ibadah kita di rumah juga bisa menjadi berkat bagi Tuhan Yesus, bisa menjadi suatu persembahan yang terbaik yang adik-adik persembahkan kepada Tuhan. Ya, kita sama-sama belajar mengucap syukur, belajar berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah belajar untuk ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kita sama-sama belajar menyembah Tuhan adik-adik. Mulai katakan haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Ayo adik-adik di rumah mulai buka mulut kita. Kita belajar bersama-sama untuk menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapkan terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita sama-sama memanggil Tuhan Yesus. Kita undang Dia untuk masuk dalam hati kita. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh adik-adik. Yesusku panggil, Yesusku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam
di rumah, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kayak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di mana pada hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Biarpun kayak belum bisa bersama-sama untuk beribadah di gereja, tapi kayak percaya itu tidak mengurangi sukacita kami di rumah ya Tuhan. Dan juga ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Mulai setiap yang kami lakukan itu bisa menjadi sesuatu persembahan terbaik yang kayak kami persembahkan kepada Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, kelakuan kami ya Tuhan, untuk siap memuji, membesarkan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Inilah yang menjadi ucapan syukur dan doa kami. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, gimana adik-adik di rumah? Masih semangat? Masih enggak? Oh Kak Yuni jawab loh sama Kak Rama, masih, harus ya. Kak Yuni, Kak Rama, Kak Yuni udah pakai merah-merah nih. Merah artinya harus semangat ya. Oke, kita akan memuji Tuhan. Tetap bangkit berdiri, jangan ada yang duduk. Kak Yuni minta pakai gerakan semuanya ya. Ya, kita angkat pujian, duduk senang berjalan. Selanjutnya kita mau lebih lagi menyembah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita adalah pasukan Kristus. Pasukan apa? Kristus. Betul, pasukan Kristus. Kalau kayak ini bilang pasukan Kristus, gimana posisinya? Pasukan Kristus. Siap, gerak. Harus berdiri ya. Yuk coba sekali lagi. Pasukan Kristus. Siap, gerak. Ya, tetap dalam posisi berdiri. Kita angkat pujian. Saya bukan pasukan berjalan. Pasukan Kristus. Pakai gerakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berbuka, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berbuka, pasukan menembak. Saya tidak
udah, ada yang belum mungkin, gak apa-apa. Selanjutnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Kak Yeni minta semuanya tetap berdiri, tapi tutup matanya, lipat tangannya, siapkan hatinya. Jangan ada yang main-main lagi ya. Udah cukup kita nyanyi-nyanyinya tadi, udah cukup gerak-geraknya, mungkin udah keringatan kali. Dilap dulu keringatnya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita harus fokus, biar setiap firman yang adik-adik dengar itu bisa menjadi suatu pelajaran, bisa menjadi pedoman dalam hidup kita. Ya kita angkat pujian, waktuku takut, waktuku sedih. Tutup mata, lipat tangan. setiap waktu kita, Tuhan ada di setiap keadaan kita. Meskipun kita takut, tapi Tuhan ada bersama kita. Meskipun kita sedih, Tuhan tetap ada bersama kita. Dalam keadaan senang juga Tuhan selalu ada bersama kita.
Ya mungkin hari ini adik-adik merasa adik-adik hanya sendiri, adik-adik bosan di rumah, adik-adik ingin ketemu sama mama papa di luar, jalan-jalan, pergi liburan kemana. Tapi karena keadaan kita saat ini sehingga kita tidak bisa kemana-mana, pada pagi hari ini, pada siang hari ini, Kak Eni minta kita sama-sama belajar, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa untuk negara kita, biar negara kita terlebih dimerdekakan dari segala penyakit apapun, sehingga bisa kembali seperti semula. Adik-adik bisa pergi ke sekolah, bisa bertemu teman-teman, bisa kumpul keluarga, bisa pergi ke gereja, bisa pergi sekolah minggu. Adik-adik belajar untuk berdoa, belajar untuk mengucap syukur. Karena kenapa? Tuhan selalu ada bersama kita adik-adik. Kita belajar menyembah Tuhan, kita tetap berterima kasih. Walaupun keadaan saat ini tidak enak, tapi kita tetap belajar berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kayak ini, kasih waktu untuk kita semua menyembah Tuhan Yesus, untuk kita berdoa, untuk kita menyerahkan, menyerukan apa yang ada di pikiran kita, di hati kita doakan hari ini. Kayak ini berikan waktu, kita sama-sama belajar untuk mendengar suara Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik ya Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau selalu ada bersama kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tolong setiap kami ya Bapa. Tolong setiap anak sekolah minggu ya Tuhan. Terus berikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Terus berikan kami sukacita ya Bapa. Haleluya Yesus. Hari ini kami datang ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bisa nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Kayak ini minta kita sama-sama belajar. Kita angkat tangan kita berserah kepada Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kanan kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh. Waktuku sedih. Waktuku sedih, ambil Tuhan. Waktuku senang. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa sebelum firman Tuhan.
dengan kasih Kristus. Nanti doa dipimpin oleh Kakak Yuni. Doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepadamu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami, Tuhan urapi guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap dengar firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, selanjutnya Kak ini serahkan kepada pembawa firman Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita boleh bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas setiap pertolongan Tuhan, di mana di sepanjang minggu yang sudah berlalu, Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah melindungi adik-adik, Tuhan sudah karuniakan adik-adik semua kesehatan, kekuatan, sekalipun adik-adik berada di rumah, Tuhan senantiasa terus memberikan kekuatan untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, di mana ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita semua, adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Ayo, adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya. Ayo, kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-23. Kita akan membaca bersama-sama ya adik-adik. Puji Tuhan. Ayo, adik-adik sudah mendapatkannya? Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini yang terdapat di dalam, kakak katakan kembali, Matius pasalnya yang ke-7 ayat 15 sampai 23. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Amin, puji Tuhan. Ada yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini tema kita tentang bagaimana adik-adik mau mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua, khususnya adik-adik sekolah minggu semua, baik yang ada di rumah, ya, mengingatkan kepada kita semua sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita mau diuji kesabaran kita.
ya adik-adik kasih dalam Tuhan. Contohnya hal kecil ya, di mana ada banyak perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Begitu juga pada saat pagi hari ini, di mana di ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 dikatakan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang di dalam api. Ya. Lalu ayatnya yang ke-20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan, tentunya adik-adik mau dikenal ya oleh Tuhan. Bahkan adik-adik mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Ya, ini kakak kasih contoh ya. Ini ada buah mangga, ya ada buah mangga. Adik-adik pasti tahu seperti apa pohon mangga itu. Mungkin di rumah adik-adik ada pohon mangga yang mungkin saat ini juga lagi berbuah atau mungkin masih berbunga ya. Dan ketika pohon mangga itu berbuah, pastinya yang menikmati buah mangganya itu kan bukan pohonnya ya. Pasti yang menikmati adik-adik. Begitu juga kalau mungkin adik-adik nggak punya pohon mangga, adik-adik bisa beli di tempat penjual buah ya. Di situ pasti ada pohon mangga. Dan saat ini ketika buah mangga ini kita kupas ya, kita akan menikmati rasanya buah mangga itu seperti apa. Ya. Jadi ketika pohon itu berbuah baik, menghasilkan buah yang baik dan dia akan mempunyai rasa yang manis. Ya. Itu sebabnya ketika kita sudah menikmati buah mangga ini, pastinya kita akan mengenal, ketika kita berjalan ada pohon mangga, adik-adik pasti bilang, oh itu loh pohon mangga dan itu pasti akan berbuah nantinya. Ya, jadi adik-adik dalam setiap kehidupan kerohaniannya adik-adik harus ya menghasilkan buah yang baik, yaitu lewat tingkah laku, lewat tutur kata, ketika adik-adik bermasyarakat, berteman ya. Kalau saat ini mungkin adik-adik tidak sekolah ya, tidak ada di tempat di mana adik-adik bersekolah. Adik-adik sekolah di rumah dengan orang tua ya, yang selalu membimbing, yang selalu mendampingi adik-adik untuk mengerjakan setiap mata pelajaran. Itu sebabnya adik-adik kasih dalam Tuhan, dengan hal-hal kecil ini gimana kalau ketika kita terus mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, bagaimana kita mau mengenal Tuhan Yesus ya? Bagaimana kita mau percaya dan terus mengenal Tuhan Yesus? Maka kita harus sering membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan ya. Kita berdoa, adik-adik sudah bisa berdoa? Ya, kalau berdoa nggak usah panjang-panjang ya, berdoa yang pendek saja, yang singkat saja, mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih. Ketika adik-adik bangun tidur, adik-adik bisa katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ketika adik-adik mau belajar, adik-adik mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, meminta hikmat kepada Tuhan. Dan ketika sudah selesai belajar, adik-adik juga bisa mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memberikan hikmat yang baik dalam kehidupan adik-adik semua. Itu sebabnya ketika buah mangga ini mau dikenal oleh banyak orang, ya juga adik-adik yang ada yang suka makan buah ya. Ya, adik-adik pasti akan menikmati buah mangga itu manis ya. Tapi kalau buah mangga itu rasa asam, pasti adik-adik tinggalkan. Adik-adik enggak mau, ya kan? Jadi begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau selalu dikenal oleh Tuhan. Ya. Kalau kita mau dikenal oleh Tuhan, maka kita juga akan lebih mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Adik-adik kasih dalam Tuhan, kalau saat-saat ini mungkin kita seringkali mengatakan bahwa
nggak ada kebebasan ya untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, berkumpul dengan teman-teman. Kalau yang belum ada itu omak corona ya, bisa sama-sama memuji Tuhan dengan teman-teman. Tapi saat ini adik-adik harus di rumah, nggak apa-apa ya. Yang penting adik-adik tetap mempunyai semangat untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, karena setiap waktu, setiap saat Tuhan senantiasa menolong adik-adik semua. Apalagi saat ini ya, kita akan menyongsong hari perayaan 17 Agustus, yaitu hari kemerdekaan buat Indonesia. Ya, itu sebabnya adik-adik mempunyai semangat yang luar biasa ya, agar adik-adik juga tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, itu kakak boleh katakan bahwa Yesus mengingatkan orang percaya untuk selalu setia memuji Tuhan, untuk selalu taat di dalam Tuhan. Terlebih bagi adik-adik semua yang ada di rumah, ya dimanapun adik-adik berada, tetap semangat memuji Tuhan, ya karena kehidupan kita ini mau ya mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Begitu juga Tuhan Yesus pun mau terus dipuji ya dengan puji-pujian kita. Ketika kita memuji Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan adik-adik semua. Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan. Jadi tema kita pada saat pagi hari ini tentang bagaimana kita mau dikenal dan mengenal ya Tuhan Yesus. Ya seperti buah mangga ini tadi ya. Ya ketika kita mau mengenal pohon mangga, maka kita harus tahu itu adalah buah mangga ya. Dari mana kita bisa melihat atau mengenal pohon mangga itu kalau tidak ada buahnya ya. Jadi setiap pohon itu harus menghasilkan buah. Seperti adik-adik juga. Adik-adik diibaratkan sebuah pohon mangga yang ditanam ya, sehingga pohon itu menghasilkan buah yang baik ya, dapat dinikmati oleh orang ya, bukan pohon mangga yang menikmati sendiri tetapi orang yaitu manusia yang menikmati buah mangga tersebut. Begitu juga bagi adik-adik yang ada di rumah ya, adik-adik boleh menjadi berkat bagi kakak, bagi adik, terlebih kepada orang tua ya. Adik-adik boleh menghasilkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan adik-adik ya. Adik-adik kasih dalam Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-16 tadi dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka ya. Adik-adik kasih dalam Tuhan, adik-adik akan dikenal dengan teman-teman kita yang ada di luar sana ya. Kalau adik-adik melakukan hal-hal yang baik ya, adik-adik melakukan hal-hal yang bisa menjadi contoh bagi mereka ya, teman-teman yang ada di sekitar rumah kita yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus ya. Ketika adik-adik berbuat baik, maka adik-adik akan dikenal oleh mereka ya. Dia katakan bahwa oh ini si Doni orangnya baik ya. Orangnya gak aneh-aneh, gak berbuat yang aneh-aneh. Ya, itu sebabnya dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ketika kita melakukan hal yang baik, maka kita akan dikenal oleh orang itu. Seperti buah mangga ya. Ketika buah mangga itu rasanya manis ya, maka buah mangga itu akan digemari oleh banyak orang dan akan dikenang oleh orang banyak. Tapi kalau rasanya asam, maka buah mangga itu tidak dinikmati oleh orang lain dengan enak ya. Adik-adik kasih dalam Tuhan, maka buah mangga itu akan ditinggalkan
ya ditinggalkan oleh orang yang menikmati buah mangga tersebut. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan, bisa dikatakan ketika kita mau mengambil buah tersebut, kalau di bawahnya itu banyak duri-duri yang tajam, pasti adik-adik nggak akan bisa mengambil buah itu. Artinya, ya, kalau adik-adik menjadi anak yang baik, ya, menjadi anak yang taat, ya, maka hal-hal yang buruk itu akan jauh dari adik-adik. Tapi kalau adik-adik melakukan hal-hal yang salah, berbuat atau melakukan hal-hal yang tidak baik, maka hal-hal yang tidak baik itu akan mengikuti adik-adik terus. Ya, itu sebabnya adik-adik yang ada di rumah tetap setia memuji Tuhan, tetap setia membaca firman Tuhan, ya, walaupun bisa dikatakan hanya 1-2 ayat, adik-adik membaca firman Tuhan, puji Tuhan, rajin berdoa, ya, agar senantiasa Tuhan terus memberkati adik-adik dengan kesehatan dan kekuatan. Jadi firman Tuhan katakan bagaimana pohon itu mau dikenal orang kalau pohon itu tidak menghasilkan buah. Ya, begitu juga di dalam kehidupan kita orang-orang percaya sebagai anak-anak Tuhan. Ya, terlebih bagi adik-adik yang cantik-cantik, yang cakep-cakep di rumah, ya, kita harus menjadi pohon yang bisa menghasilkan buah. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melakukan kebaikan, yang bisa mengeluarkan hal-hal yang memberkati bagi teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya walaupun adik-adik masih kecil-kecil, ya, adik-adik bisa bersaksi, ya, bersaksi pada teman-teman, mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, ya, Tuhan Yesus luar biasa, dan lewat puji-pujian adik-adik itu bisa membawa mereka untuk mengenal Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya adik-adik kita percaya ketika kita terus bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan terus mendampingi, Tuhan akan terus memberkati kehidupan kita. Ya, itu sebabnya ketika kita tumbuh menjadi anak-anak yang terus diberkati oleh Tuhan. Bukan saja ketika adik-adik melihat orang-orang yang dewasa, mungkin kakak-kakak atau mama atau papa yang harus, ya, yang harus bisa berdoa mungkin, ya, yang harus berdoa di rumah. Tapi adik-adik juga bisa, ya, adik-adik juga bisa, ya, berdoa, ya, walaupun gak usah panjang-panjang, ya adik-adik, yang singkat aja, singkat, padat dan berisi, ya. Itu sebabnya ketika kita melakukan kebaikan, maka kita akan menerima hasil, ya, atau buah yang baik juga. Dan kita melakukan kebaikan berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita terlalu percaya, kita terlalu yakin bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan adik-adik semua. Ya, walaupun saat ini ada omak corona yang selalu membuat adik-adik mungkin takut, membuat adik-adik cemas, ya. Tetapi kita percaya kita mempunyai Tuhan yang dahsyat, ya. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dia akan terus menjaga, dia akan terus merangkul, dia akan terus melindungi adik-adik dimanapun adik-adik berada. Puji Tuhan. Dan kita percaya lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh terus memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada, dalam setiap aktivitas adik-adik, keseharian adik-adik, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih, puji Tuhan buat kesempatan yang manis yang Tuhan berikan bagi adik-adik yang di rumah.
Kakak menghimbau agar adik-adik tetap taat dan setia, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terlebih membaca firman Tuhan. Karena itu yang menjadi kekuatan kita, itu yang menjadi jalan kita menuju pada keselamatan di dalam kita mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik kasih dalam Tuhan, kakak terus berdoa agar adik-adik terus dikasih kesehatan, adik-adik terus diberi kemurahan hati ya, agar adik-adik tetap tinggal di dalam pengiringan adik-adik kepada Tuhan. Walaupun begitu banyak tantangan di luar sana ya, adik-adik tetap kuat ya, adik-adik tetap semangat di dalam memuji Tuhan, melakukan aktivitas dalam belajar ya. Sekalipun belajar di rumah bersama mama atau papa atau kakak yang mendampingi ya, adik-adik tetap semangat memuji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada pagi hari ini poinnya adalah biarlah kita terus bertumbuh di dalam kasih Allah ya. Kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, lewat firman Tuhan tadi dikatakan bahwa bagaimana kita mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Bagaimana kita mau dikenal oleh Tuhan Yesus ya. Kalau kita malas-malas, kita nggak mau berdoa, kita nggak mau baca firman, maka Tuhan akan menjauh ya. Tapi ketika kita setia, berdoa, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, maka Tuhan akan dekat dengan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itu sebabnya adik-adik tetap semangat. Semangat. Puji Tuhan. Kalau kita sudah melewati ya, sudah melewati 17 Agustus ya, tapi kita tetap semangat sampai hari ini ya. Kita percaya bahwa pahlawan-pahlawan kita yang sudah meninggal pada tahun-tahun yang lalu ya, dia merebut ya kemerdekaan itu. Namun saat ini kita juga akan diberikan kebebasan, kita akan merdeka ya bersama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang sudah memperdekakan kita dari belenggu dosa. Itu sebabnya adik-adik tetap semangat, adik-adik tetap memuji Tuhan ya, dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan bagi adik-adik semua. Puji Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik kita berdoa, biarlah lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar itu menguatkan iman percaya kita semua untuk kita terus menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa, tutup mata, cuci tangan. Kita berdoa bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau Allah yang baik, yang masih terus memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, kesempatan yang termanis Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah Tuhan tanamkan dalam setiap hati dan pikiran kami, agar senantiasa firman-Mu membentuk iman kami untuk lebih lagi setia dan taat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kekasih kami, sekolah minggu, Philadelphia, yang senantiasa Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka semua. Bahkan dalam pendidikan mereka Tuhan Engkau berkati, apapun yang menjadi cita-cita mereka Tuhan buat berhasil. Buat orang tua mereka yang mendampingi mereka dalam pendidikan di rumah, Tuhan senantiasa memberkati, berikan kesabaran agar senantiasa setiap orang tua yang mendampingi anak-anak mereka
Tuhan berikan hikmat yang dari surga sehingga mereka boleh mengajar dan menjadi satu panutan bagi anak-anak kekasih mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan anak-anak kekasih yang ada. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Semua hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Engkau memberkati, pakai setiap kehidupan kami semua Bapa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan lewat Filakit pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami lewati, kami akan jalani Tuhan. Kami percaya Engkau terus memelihara kami, melindungi kami di sepanjang minggu yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus karena Engkau baik, terlalu baik dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur Bapa atas setiap pertolongan dan berkat Tuhan pada pagi hari ini. Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat pelayanan kami semua, Engkau senantiasa memberkati. Terima kasih, kami akan tutup ibadah Filakit pada pagi hari ini mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.